Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas materi mengenai laporan keuangan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS semester 5 dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dermawan dengan gelar MM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daryono. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen. Untuk pengertian laporan keuangan, menurut SAK menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah proses pelaporan yang meliputi laporan neraca, laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan catatan, arus kas, dan laporan lain yang merupakan bagian dari integral laporan keuangan. Menurut Hartono, yaitu hasil akhir dari proses akuntansi, terdiri dari dua laporan utama, yaitu neraca dan laporan perhitungan laba rugi. Mempunyai sifat sebagai perlengkap seperti laporan laba yang ditahan pada laporan sumber dan penggunaan dana. Yang ketiga, menurut Mahfud dan Mahmudi pada tahun 2008, laporan keuangan yaitu hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan dimulai dari bukti transaksi. Sesudah itu akan dicatat pada buku harian yang disebut jurnal. Selanjutnya secara periodik dari jurnal dikelompokkan menjadi buku besar sesuai dengan transaksinya. Jenis-jenis laporan keuangan ada laporan laba rugi atau profit and loss statement atau income statement. Dalam laporan ini kita akan mendapatkan informasi pendapatan, pengeluaran, dan beban pajak. Informasi ini dapat membantu Anda dalam mengambil kebijakan atau keputusan terkait langkah selanjutnya dalam bisnis atau perusahaan. Pendapatan mengacu pada keuntungan penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Biasanya pendapatan yang disajikan dalam laporan adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tunai atau kredit. Beban-beban adalah biaya operasional yang terjadi entitas dalam periode tertentu. Contoh dari beban adalah gaji, transportasi, anggaran pelatihan, utilitas, hingga pajak. Untung rugi mengacu pada laba bersih setelah dikurangi biaya dari pendapatan. Semakin tinggi angka pendapatan dibandingkan beban, maka keuntungan juga tinggi, begitu pula sebaliknya. Laporan neraca atau balance sheet atau statement of financial position atau bisa disebut laporan posisi keuangan. Neraca bisa disebut juga sebagai laporan posisi keuangan. Jenis laporan keuangan ini menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Sederhananya, laporan neraca berfungsi sebagai penunjuk kondisi dan informasi keuangan perusahaan. Informasi aset, kewajiban, dan modal adalah elemen yang penting dalam laporan neraca. Untuk mengetahuinya, dapat menggunakan rumus persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Aset atau aktiva. Aset adalah sumber daya perusahaan yang terdaftar secara hukum dan bernilai ekonomi, misalnya bangunan, tanah, mobil, dan uang. Aset berbagi menjadi dua kategori, yaitu aset lancar atau jangka pendek dan aset tak lancar. Kewajiban adalah utang perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Contohnya, kewajiban adalah pinjaman bank, pajak piutang, pinjaman ke institusi finansial, dan overdraft.
Untuk modal adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal akan bertambah seiring dengan bertambahnya investasi ke dalam perusahaan, yang termasuk dalam modal adalah pendapatan tetap, modal saham, dan sebagainya. Untuk laporan perubahan modal dalam perjalanan operasional perusahaan, modal awal dapat mengalami perubahan sesuai kinerja perusahaan. Laporan perubahan modal dibuat untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal yang terjadi beserta penyebab perubahannya. Data yang diperlukan untuk membuat laporan adalah modal awal, pengambilan dana dari periode yang diinginkan, dan total laba rugi bersih yang diperoleh. Namun laporan perubahan modal hanya dapat dibuat setelah laporan laba rugi telah dikerjakan lebih dulu. Untuk laporan perubahan kas atau cash flow statement, laporan ini membantu memahami perputaran arus uang perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator prediksi arus kas pada periode yang akan datang. Arus kas masuk dapat dilihat dari hasil kegiatan operasional dan kas pendanaan atau pinjaman, sedangkan arus kas keluar dilihat dari seberapa banyak biaya operasional atau investasi yang dikeluarkan perusahaan. Laporan arus kas terbagi dalam 3 jenis, yaitu aktiva operasi, aktiva investasi, dan aktiva pendanaan. Untuk aktiva operasi, laporan kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, dan pengeluaran operasional perusahaan meliputi penjualan produksi atau jasa, pembayaran bunga dan pajak pendapatan, pembayaran sewa, gaji, dan upah. Untuk aktivitas investasi berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dan penjualan atau pembelian aktiva tetap, contohnya pembelian atau penjualan properti, pabrik, peralatan, dan aset tidak lancar lainnya, dan aset keuangan lainnya. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan untuk menghitungnya dan dapat menambahkan atau mengurangi nilai kas dan kewajibannya jangka panjang dan ekuitas pemilik. Laporan arus kas sama pentingnya dengan laporan laba rugi dan neraca. Saat menganalisis arus kas perusahaan tanpa laporan arus, sulit untuk mendeteksi baik buruknya kinerja perusahaan. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki pemahaman baik terkait pengelola dana secara menyeluruh. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya dibuat oleh perusahaan berskala besar guna pengungkapan informasi laporan keuangan yang memadai. Penggunaan laporan keuangan yaitu ada penggunaan internal dan eksternal. Untuk internal sendiri yaitu pemilik. Pengguna laporan keuangan yang pertama adalah pemilik. Pemilik ini menjadi yang paling tertarik dengan laporan keuangan. Hal ini karena tidak hanya kepentingannya dalam melihat laba, namun juga melihat informasi, jumlah keuangan yang dimiliki untuk pendapatan pribadi. Dengan laporan keuangan ini, pemilik ingin tahu seberapa banyak sih modal yang dibutuhkan bisnis agar mampu menghasilkan pendapatan penjualan. Yang kedua, di internal ada manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan menjadi pengguna pertama dari laporan keuangan ini. Meski mereka orang yang menyiapkan laporan keuangan, namun mereka juga mempertimbangkan kemajuan maupun pertumbuhan di dalam perusahaan. Manajemen perusahaan ini biasa melihat laporan keuangan yang dilihat adalah perspektif
likuiditas, profitabilitas, arus kas, aset dan kewajiban saldo kas dan sebagainya. Yang ketiga, di internal ada karyawan. Karyawan akan melihat laporan keuangan perusahaan dalam berbagai sudut pandang. Karyawan ingin tahu ada perusahaan bisa memberikan bonus tahun ini atau tidak. Selain itu juga mereka bisa tahu apakah akan ada kenaikan gaji dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki perusahaan tempat bekerja. Untuk pengguna eksternal yaitu ada investor. Penggunaan laporan keuangan yang pertama adalah investor. Investor ini dan juga calon investor ini tertarik dengan potensi keuntungan dan juga keamanan investasi mereka. Laba di mana di masa yang mendatang bisa diketahui dari laporan keuangan perusahaan, khususnya laporan laba dan rugi. Investor ini juga memerlukan informasi untuk bisa membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan investasi mereka. Dengan laporan keuangan tersebut mereka bisa memutuskan apakah akan menambah sahamnya, menjualnya, atau membeli lebih banyak sahamnya. Yang kedua ada pelanggan atau customer. Pelanggan juga perlu melihat laporan keuangan. Klien yang memiliki kemitraan dalam jangka panjang atau kontrak dengan perusahaan ingin mereka bekerja sama dengan perusahaan yang stabil dalam finansial. Perusahaan kuat finansial ini bisa memberikan penjualan secara kredit untuk pelanggan, memberikan produk dan juga layanan dengan harga diskon dan sebagainya. Untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang akurat, Anda bisa menggunakan solusi dari Solution. Kami merupakan perusahaan penyedia solusi IT terbaik dan mempercayai Indonesia. Kami memiliki solusi berupa software yang memberikan kebutuhan. Perusahaan software kami juga memberikan keuangan dalam akurat hingga sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Untuk contoh laporan keuangan yaitu ada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk, laporan posisi keuangan di tanggal 31 Desember 2019. Di sini untuk aset lancarnya total sebesar 756.678.275 dan untuk aset tidak lancarnya sebesar 104.028.029. Maka untuk total asetnya sebesar 1.802.086.894. Untuk liabilitas dan ekuitasnya, di sini total liabilitas atau jangka pendeknya sebesar 157.910.473.785. Total jangka panjangnya di sini 590.137.204.550. Maka untuk total liabilitasnya adalah 748.047.678.335. Dan untuk ekuitas netonya di sini total ekuitas neto sebesar 1,72.754.408.559 dan total liabilitas dan ekuitas netonya dijumlahkan sebesar 1,820.809.894. Sekian untuk presentasi mengenai laporan keuangan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.